warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkuliahan kita di materi masalah penelitian. Masalah penelitian bisa kita gali dari bacaan, dari pengamatan langsung, dan yang lainnya. Marilah kita cermati tentang masalah penelitian ini. Masalah penelitian, jadi penelitian bisa dimulai dari adanya masalah. Masalah itu apa? Masalah penelitian itu apa? Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, tujuan dan hasil, target dan hasil, target dan realisasi. Kita bisa menemui beberapa kesalahan ya di dalam penemuan masalah. Misalnya, peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas. Kemudian peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang ada. Peneliti merumuskan masalah penelitian terlalu umum, sehingga sulit dalam interpretasi hasil dan kesimpulannya. Bisa jadi kesalahan itu misalnya peneliti menemukan masalah tanpa menelaah hasil, sehingga peneliti tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Mungkin juga peneliti memilih masalah yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap permasalahan praktis dan pengembangan teori. Langkah-langkah di dalam merumuskan masalah itu dimulai dari identifikasi masalah. Kita bisa menemui banyak ya masalah penelitian itu. Nah, dari mana masalah itu bisa kita temui? Bisa dari bacaan, seminar, diskusi, pernyataan pemegang otoritas, pengamatan langsung, pengalaman pribadi, ataupun perasaan intuitif sebagai seorang peneliti. Dari bacaan kita bisa menemui di laporan penelitiannya ya, misalnya penelitian itu ada rekomendasi untuk penelitian yang selanjutnya. Bisa jadi penelitian itu memunculkan masalah yang lebih banyak daripada yang diteliti. Dengan seminar ataupun diskusi, peserta bisa menganalisa hal-hal yang menjadi pokok bahasan, sehingga memunculkan masalah, ya, ide untuk membuat masalah. Dengan demikian,
peneliti bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Dari pemegang otoritas, semisal pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertanian, ataupun Dirjen di bawah, setingkat di bawah Menteri, itu Dirjen. Ya, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Perkebunan, dan seterusnya. Dari ahli atau pakar itu juga bisa menjadi sumber permasalahan penelitian kita. Dengan kita melakukan sebuah kunjungan ataupun jalan, ya, berjalan-jalan gitu, kita bisa melakukan pengamatan sekeliling kita, sehingga bisa juga menjadikan munculnya suatu permasalahan penelitian. Demikian pula pengalaman pribadi, ya, ataupun misalnya perasaan intuitif, ya, kita pada suatu saat tertentu muncul ide di dalam diri kita. Dengan demikian, maka seorang calon peneliti itu harus memiliki banyak pengetahuan, banyak ilmu, banyak berpikir. Selanjutnya, pemilihan masalah. Dari dasar pertimbangannya, dari arah masalah itu, kemudian dari sudut pandang pemecahan masalah-masalah praktis. Dari arah calon peneliti, ya, sehingga penelitian itu atau masalah penelitian itu harus manageable. Dilihat dari sisi biaya, waktu, alat, kemampuan teoritis, dan juga penguasaan metode. Selanjutnya, perumusan masalah. Setelah masalah diidentifikasi, kemudian dipilih, langkah selanjutnya adalah dirumuskan. Beberapa aturan merumuskan masalah berikut ini. Masalah dirumuskan dalam kalimat tanya. Rumusan hendaklah jelas dan padat. Rumusan masalah berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah merupakan dasar dalam membuat hipotesa. Demikian juga dia menjadi dasar bagi judul penelitian. Di situ bisa dibaca contoh rumusan masalah. Jadi misalnya seperti ini rumusannya. Bisa memunculkan judul seperti itu. Di buku Metodologi Penelitian karangan Pak Nasir PhD, masalah yang baik memiliki ciri-ciri
yaitu memiliki nilai penelitian, memiliki visibilitas, dan sesuai dengan kualifikasi peneliti. Memiliki nilai penelitian sehingga masalah itu asli, update. Selanjutnya dia memiliki hubungan, ya, menyatakan suatu hubungan, dan juga merupakan hasil yang penting serta dapat diuji. Memiliki visibilitas itu bisa digambarkan seperti ini, bahwa misalnya kalian, ya, yang memiliki masa studi 4 tahun, sehingga diperkirakan ada 12 bulan untuk mengerjakan skripsi. Mungkinkah memilih suatu masalah tentang pemuliaan kelapa sawit misalnya? Dengan demikian bisa dikatakan bahwa permasalahan penelitian tersebut kurang visible, tidak memiliki visibilitas. Mengapa? Karena tidak visible dari aspek waktu, biaya, dan seterusnya. Visible itu dapat dipecahkan dari aspek data dan metode, biaya, waktu. Biaya dan hasil harus seimbang. Kemudian juga jika kita meneliti tentang hubungannya dengan masyarakat, maka tidak boleh itu bertentangan dengan hukum adat. Demikian pula kita jangan memilih masalah yang menimbulkan kebencian pihak lain. Demikian pula masalah itu harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Masalah tersebut hendaknya menarik, kemudian sesuai dengan derajat daya nalar dan sensitivitas peneliti. Ada penelitian untuk porsi S1, S2, ataupun S3. Selanjutnya, silakan untuk kalian menanyakan ataupun hal yang perlu kita diskusikan tentang materi tadi dan juga tentang tugas. Silakan, jadi tugasnya untuk materi masalah penelitian ini, kalian membuat rumusan masalah, ditulis tangan saja, dan nanti dikumpulkan, terus saya koreksi, atau mungkin juga kalau rumusan masalahnya tidak memenuhi, ya kalian bisa mengganti dengan masalah penelitian yang lain.